Bagaimana kabar 6 pemain yang direkrut Arsenal bareng Ben White? Belum lama ini, Ben White menandatangani perpanjangan kontrak baru dengan Arsenal. Hal itu akan membuat sang pemain bertahan di klub hingga 2028, dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Ben bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2021. Namun, dia bukan satu-satunya pemain yang direkrut The Gunners pada musim panas itu. Ben White direkrut Arsenal dengan biaya 50 juta pounds dari Brighton. Pemain berusia 26 tahun itu bisa disebut memiliki karir yang cukup sukses sejak pindah ke London Utara. Hingga kini, Ben White telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan untuk klub. Dia juga menjadi pemain reguler di bawah asuhan Mikel Arteta. Ini adalah berita bagus bahwa Ben berkomitmen untuk masa depannya di klub. Ben adalah pemain kunci bagi kami, seorang profesional papan atas dengan mentalitas pemenang, dan salah satu orang yang memberi contoh setiap hari, kata Arteta mengenai kontrak baru White. Lalu, bagaimana dengan 6 pemain lainnya yang direkrut Arsenal selain Ben White pada musim panas 2021? Apakah mereka juga bisa menemukan kesuksesan di Emirates Stadium? Inilah kiprah 6 pemain yang direkrut Arsenal bareng Ben White. Mika Biereth mungkin menjadi salah satu nama yang paling terlupakan dari rekrutan Arsenal pada musim panas itu. Biereth masih bermain di Arsenal, tapi dia belum membuat penampilan di tim senior. Penyerang asal Denmark ini menghabiskan 3 tahun terakhir dengan status pinjaman. Biereth saat ini bermain untuk klub Austria Sturm Graz. Kini berusia 21 tahun, peluang Biereth menembus skuad Arsenal tampak tipis. Dia sudah mencetak 14 gol dari 26 pertandingan untuk klubnya saat ini. Tidak diragukan lagi, Martin Odegaard adalah rekrutan terbaik yang dibuat Arsenal pada musim panas 2021. Dengan harga 30 juta pounds, The Gunners tidak sia-sia mendatangkan Odegaard pada musim panas itu. Sampai sejauh ini, Odegaard sudah memainkan 141 penampilan di semua kompetisi bersama Arsenal. Gelandang serang asal Norwegia ini telah menghasilkan 33 gol dan 23 assist. Odegaard sekarang mengenakan ban kapten dan merupakan salah satu sosok yang disegani di ruang ganti. Secara keseluruhan, dia merupakan rekrutan yang luar biasa. Arsenal dilaporkan mengeluarkan biaya 17,2 juta pounds untuk Albert Sambi Lokonga dari Anderlecht pada musim panas 2021. Namun, penggemar The Gunners belum melihat penampilan terbaik dari pemain berusia 24 tahun itu. Lokonga menghabiskan setengah musim terakhir dengan status pinjaman. Kini peluang gelandang Belgia itu untuk kembali ke skuad Arsenal asuhan Mikel Arteta tampaknya sangat kecil. Lokonga menunjukkan performa yang cukup baik bersama Luton pada musim ini. Akan tetapi, dia kemungkinan besar akan keluar dari Arsenal pada musim panas. Nuno Tavares merupakan prospek yang menarik ketika Arsenal merekrutnya pada tahun 2021. Namun, bek sayap asal Portugal ini menjalani musim debut yang sulit bersama The Gunners. Menyusul kedatangan Alexander Zinchenko pada musim panas berikutnya, Tavares dengan cepat kehilangan posisinya. Dia pun dipinjamkan ke beberapa klub belakangan ini. Pemain berusia 24 tahun itu memang menunjukkan tanda-tanda peningkatan musim lalu bersama Marseille. Dia saat ini dipinjamkan ke Nottingham Forest tetapi melewatkan sebagian besar musim ini karena cedera. Takehiro Tomiyasu sebenarnya mampu tampil solid untuk Arsenal. Namun, bek sayap asal Jepang ini kurang beruntung dalam hal cedera. Sejak kedatangannya dari Bologna, Tomiyasu telah melewatkan lebih dari 40 pertandingan karena berbagai cedera. Dia sudah tampil sebanyak 20 kali pada musim ini. Mengingat sangat rentan karena cedera, pemain berusia 25 tahun ini tidak menjadi pilihan utama. Posisi Tomiyasu akhirnya sering ditempati Ben White yang posisi aslinya merupakan bek tengah. Direkrut dari Sheffield United, Aaron Ramsdale langsung menjadi kiper utama dan menggeser Bernd Leno. Dia menikmati 2 tahun yang solid sebagai kiper utama dengan mencatatkan 89 penampilan dalam kurun waktu tersebut. Namun, setelah kedatangan David Raya, Ramsdale tersingkir ke bangku cadangan. Hal itu membuat kepercayaan dirinya tampaknya mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Pada musim ini, Ramsdale baru mendapat kesempatan bermain sebanyak 20 kali. Kini, masa depan kiper asal Inggris itu di Emirates Stadium masih belum jelas.
Kesungguhan Sintayong dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh timnas Indonesia tampaknya membuahkan hasil. Melangkah ke final AFF U23 adalah bukti nyata dari upaya keras yang dilakukan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kemenangan atas Thailand membuktikan bahwa semangat juang yang ditanamkan oleh Sintayong mulai membuahkan hasil yang positif. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di bawah arahan Sintayong. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk penggemar sepak bola tanah air, menjadi kunci penting dalam mewujudkan ambisi untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara. Dengan semangat juang yang ditanamkan oleh pelatih dan semangat mendukung dari para pemain, timnas Indonesia siap untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di depan mereka. Sementara itu, PSSI sendiri menetapkan 2 target bagi Sintayong. Selain lolos 16 besar Piala Asia 2023, pria asal Korea Selatan itu juga diminta membawa Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia U23 2024 di Qatar. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, masa depan timnas Indonesia pernah diprediksi oleh mantan pelatih Chelsea, Jose Mourinho. Pernyataan kritis Jose Mourinho terhadap timnas Indonesia beberapa tahun lalu menjadi sorotan yang tak terlupakan. Kala itu, Mourinho menyampaikan kritiknya saat membawa Chelsea untuk tur Asia dan bertanding melawan Indonesia All Star. Pertandingan tersebut memberikan wawasan yang cukup jelas bagi Mourinho tentang kelemahan yang dimiliki oleh skuad Garuda. Saat itu, setelah Chelsea berhasil mengalahkan Indonesia All Star dengan skor mencolok pada tahun 2013, Mourinho mengungkapkan pandangannya. Jose menyatakan bahwa timnas Indonesia masih memiliki banyak hal untuk diperbaiki agar dapat mencapai potensi terbaiknya. Benar saja, kemajuan signifikan timnas Indonesia mulai terlihat sejak Sintayong menjabat sebagai pelatih kepala pada tahun 2019. Menariknya, saat Sintayong mulai mengambil alih kendali timnas Indonesia, apa yang pernah disampaikan oleh Jose Mourinho ternyata menjadi nyata. Sintayong berhasil menemukan dan mengatasi berbagai masalah yang menghambat perkembangan timnas Indonesia. Di bawah arahan Sintayong, kualitas permainan timnas Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan, pencapaian terbaru mereka adalah kemenangan atas Thailand dalam kompetisi Piala AFF U23 2023, yang membawa mereka melangkah ke final. Dia menekankan bahwa dalam skuad timnas Indonesia saat itu, tidak ada pemain yang secara khusus menonjol, sehingga semangat bermain harus menjadi fokus utama. Perkataan Mourinho tersebut sesuai dengan pandangan Sintayong mengenai tantangan yang dihadapi dalam melatih timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara podcast dengan media Vietnam, Sintayong mengungkapkan bahwa pemain timnas Indonesia belum memiliki tekad dan semangat yang cukup untuk bersaing, jika dibandingkan dengan para pemain Vietnam. Sintayong bahkan mengambil langkah drastis dengan memilih untuk menyegarkan hampir seluruh skuad timnas Indonesia dengan pemain-pemain yang lebih muda dan bersemangat. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh Muhammad Iriawan, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Iriawan menyatakan bahwa Sintayong menemukan bahwa para pemain timnas Indonesia memiliki potensi, namun kurangnya semangat dan keinginan untuk berjuang. Lebih tepatnya, timnas Indonesia harus bisa lolos masuk babak perempat final Piala Asia U23 2024. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa Sintayong hanya mencapai 1 dari 2 target itu untuk bisa mendapatkan kontrak baru sebagai pelatih timnas Indonesia.